Ibu terkasih, kita ketemu lagi setelah beberapa waktu lama kita nggak ketemu ya. Jadi Shalom, terima kasih boleh dikasih kesempatan pada malam hari ini untuk ketemu lagi. Suara saya sama gambarnya kelihatan nggak, Lina? Kelihatan ya? Jelas, Pastor? Oke ya. Oke, baik. Eh ini anu apa namanya? Hari ini saya mungkin tidak akan full untuk menemani Bapak Ibu sampai di berkat penutup dan tanya jawab ya. Karena tadi waktu kita berdoa apa kaplet itu ada umat telepon saya diminta untuk ke rumah sakit untuk perminyakan. Jadinya, tapi saya sudah bilang dia karena sekarang saya ada waktu doa, saya butuh waktu sekitar 30 menit. Lalu setelah itu saya akan berangkat gitu ya. Jadi semoga Bapak Ibu berkenan gitu ya. Nanti sesi tanya jawabnya saya bayar nanti kalau apa namanya ketemu lagi di waktu berikutnya gitu ya, di double gitu ya. Baik. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, terima kasih saya boleh ketemu dengan Anda lagi hari ini. Jadi hari ini saya akan membawakan satu tema seperti yang sudah Bapak Ibu terima di flyernya itu, saya dipanggil Tuhan. Nah, ini adalah tema dari bacaan Ekaristi besok, gitu ya Bapak Ibu. Kalau besok kami para Romo-Romo SY, Frater dan Romo SY itu merayakan pesta Santo Bernardino Realino, Bernardus Realino, salah satu orang kudus di Serikat Yesus yang dikenal sebagai ceritanya saya cerita singkat. Jadi dia ini seorang santo yang sebagai santo pelindung di salah satu kota namanya Lecce di Italia Selatan. Dia sebelum jadi frater dan Romo SY, dia itu seorang lawyer, gitu ya, seorang eh, lawyer, pengacara. Lalu dia banyak membantu orang-orang untuk menangani masalah hukum. Tetapi setelah itu dia merasa bahwa nggak cukup hanya sekedar memberi apa dalam pendampingan dalam hal hukum. Akhirnya dia meninggalkan semua itu karena dia nggak puas. Lalu dia mulai masuk dalam tarekat religius gitu ya dan seterusnya. Akhirnya dia concern pada pelayanan pastoral dan orang-orang kecil. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini Santo Bernardus Realino itu bersama bayi Yesus ya, bayi Yesus. Baik, saya lanjut ya. Baik. Nah, hari ini besok besok pagi kita akan baca kalau yang Ekaristi harian pasti bacanya dari kitab Matius. Tetapi saya ambil hari ini dari bacaan yang kami buat misa besok. Jadi Lukas 4 ayat 16 sampai 22a. Bapak Ibu kalau yang ada kitab suci atau e-Katolik atau apapun yang ada di dekat Anda boleh siapkan gitu ya. Atau kita baca bersama-sama dari PowerPoint ini ya. Saya bantu untuk Bapak Ibu untuk saya bacakan sekalian. Saya sengaja pasang gambar saya di sini supaya kalau hanya apa saya presentasi aja nanti semuanya matiin kamera lalu saya ketiduran nanti ya. Jadi lebih baik saya pakai gambar di sini kelihatan supaya saya tetap bisa ikut bersama-sama membaca gitu ya. Baik. Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 22. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Bapak Ibu, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, kita akan sedikit mengupas ya ayat per ayat
yang menjadi renungan untuk besok ya. Saya akan kembali ke tema ini ya, Lukas bab 4 ayat 16 sampai 22a. Jadi Bapak Ibu, Yesus ini ceritanya pulang kampung ya, pulang kampung. Lalu karena kebetulan itu hari Sabat, hari Minggu ya, kalau buat kita, kebiasaan kita sebagai orang Kristiani, orang Kristen, orang Katolik, mau mudik, atau kita mau ziarah, atau mau kita kemanapun, kalau pas hari Minggu kita punya kebiasaan pasti kita akan cari gereja, gitu ya. Entah mau di tempatnya sendiri atau di tempat lain, kalau hari Minggu nggak ke gereja tuh rasanya ada yang kurang gitu ya. Maka kadang kalau saya di sini, saya tinggal di kota Taipei di Taiwan, kadang ada menemukan ketemu dengan umat-umat dari Jakarta, dari Medan, dari Surabaya, dan dari kota-kota lain, Bandung, dan seterusnya. Karena hari Minggu kebetulan mereka datang ke Taipei pas hari Minggu lalu cari misa dan tempat yang dekat gitu ya untuk Ekaristi. Dan ini yang apa namanya juga dibuat oleh Yesus. Jadi ketika dia pulang kampung hari Sabat, ya sudah kebiasaannya untuk semua kumpul di rumah ibadat. Dan pada waktu itu dia ambil inisiatif untuk berdiri, gitu ya, berdiri di seperti gambar itu ya di mimbar, lalu dia membaca dari gulungan kitab ya. Jadi apa namanya kalau zaman Yesus itu kitab sucinya bukan buku ya, bukan seperti buku seperti kitab suci ini ya, bukan seperti kitab suci ini ya, bukan seperti kitab suci ini tapi gulungan ya, seperti gulungan-gulungan itu. Dan pada waktu itu kebetulan gitu ya, kebetulan dia mendapat gulungan dari Nabi Yesaya. Maka ini ya yang tadi sudah dibaca ya. Jadi yang pertama adalah menyampaikan kabar baik kepada orang miskin ya. Jadi yang pertama yang Yesus sampaikan adalah ia menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Lalu yang kedua, memberitakan pembebasan kepada orang yang ditawan. Yang ketiga, memberi penglihatan bagi orang-orang buta. Ya, jadi ada tiga hal yang Yesus sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu, ya. Dan ketika apa namanya sudah membaca itu, diserahkan kembali gulungan itu, semua orang itu seperti terpesona, gitu ya. Ter apa ya? Kena auranya Yesus itu semua orang itu lalu nggak bisa nggak berkedip ya ngeliatin Yesus itu dan semua orang itu seperti terpesona oleh gayanya si Yesus ini ya. Dan Yesus selalu mengatakan bahwa hari ini genaplah nas itu. Jadi apa yang disampaikan di Yesaya itu inilah orangnya gitu ya. Itulah orangnya dan orang itu mengatakan iya betul juga. Sebetulnya ayat ini 22a ini masih lanjut sebetulnya Bapak Ibu di 22b dan seterusnya. Tetapi 22b dan seterusnya itu orang mulai mempertanyakan Yesus ya. Apakah bukankah orang anak apa namanya tukang kayu dan sebagainya lalu mulai akhirnya Yesus mengatakan tidak ada nabi yang dihormati selain di tempatnya sendiri jadi dia merasa ditolak tapi di bagian awal orang itu semua terheran-heran ya orang-orang terheran-heran. Nah, Bapak Ibu, saya punya tema hari ini adalah saya dipanggil Tuhan dan apa namanya panggilan Tuhan itu bukan cuma sekedar untuk kami-kami ini ya yang ada di depan altar atau mungkin para suster, frater dan romo gitu ya. Dipanggil Tuhan itu panggilan Tuhan ini untuk siapapun, mirip seperti Bapak Ibu kalau kita suatu kali dapat telepon ya, dapat calling entah di handphone Anda ya, entah itu Facebook calling atau Instagram calling atau WhatsApp calling atau telepon memang betul ya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya mau angkat apa enggak gitu ya. Ini kan tergantung kita ya. Jadi ketika Tuhan telepon kita, Tuhan mengundang kita, nah sekarang tinggal bagian saya sendiri nih. Saya mau menjawab apa enggak. Seperti Yesus tadi dalam Injil itu dia membawa hal-hal baru ya, membebaskan tawanan, memberi kabar baik dan sebagainya. Lah, saya sendiri bagaimana nih gitu ya. Saya sendiri bagaimana gitu ya. Nah, biasanya kalau saya mulai ngomong seperti ini, orang bilang, waduh Romo saya nggak punya waktu gitu ya. Saya bilang, loh kenapa? Kan Tuhan kasih kita 24 jam. Tuh, tapi saya ini sibuk banget ya. Sibuknya apa? Lalu mulai nih dikeluarin semua nih ya. Jadi dari bangun pagi, yang bapak-bapak ya sibuk untuk ngurusin
mungkin ada yang masih bekerja, atau kalau yang pensiun lalu mulai dengan nemenin cucu gitu ya, atau mungkin hari itu lagi harus check up rumah sakit ke dokter macam tadi dan seterusnya, yang ibu dan istri ya ngurusin anak, atau ada yang kerja juga gitu ya, ada yang oma juga sama. Jadi sepertinya 20, kalau Tuhan kasih 25 jam pun dalam sehari rasanya tetap nggak cukup buat kita karena kita sudah begitu sibuk gitu ya. Jadi Tuhan itu kasih kita 24 jam gitu ya. Kalau Tuhan kontak kita setiap hari, apakah kita siap menjawab gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya punya satu cerita gitu ya. Satu cerita yang ini adalah satu gambar yang saya paling suka gitu ya. Salah satu gambar yang saya suka. Jadi ini sebuah lukisan terkenal, judulnya adalah bermain kartu, main kartu. Tapi saya me- memberi apa namanya adalah istilahnya bermain kartu dengan Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah main remi, kalau kita yang di Taiwan ini kita mainnya main macang ya, mahjong gitu ya. Atau main kartu domino, atau main kartu 41, main kartu macam-macam. Kita tuh seperti hidup kita tuh seperti main kartu dengan Tuhan gitu ya. Apa artinya ya? Artinya seperti ini. Kalau kita main kartu dengan teman kita, kadang kan kita kalau dua orang, kadang kan kita tahu ya, orang itu pasti habis ini kartunya apa, habis ini kartunya apa. Atau kadang kita kita ingin menguasai permainan itu, lalu kita kasih kartu-kartu sulit gitu ya, supaya orang itu mati. Sehingga artinya apa? Dia buang kartu mati. Udah kamu jalan terus, lalu kita pasang lagi punya enggak? Enggak punya. Pasang lagi punya enggak? Enggak punya terus. Akhirnya apa? Kita menang gitu ya. Atau sebaliknya kita bisa tahan itu kartunya ya. Kita karena kita tahu kayaknya dia nggak punya ini, dia nggak punya ini dan seterusnya gitu ya. Nah, saya punya cerita ini hubungan juga kalau kita apa namanya dengan Tuhan gitu ya. Terkadang gitu ya, terkadang kita tuh mau nggak mau mesti ikut mainnya maunya Tuhan gitu ya. Tuhan itu mau kita sama apa? Kadang kita mau nggak mau kita sudah mau berusaha keras dan sebagainya. Rasanya Tuhan itu seperti kasih kita kartu-kartu yang sulit gitu ya. Kok nggak ada kartu-kartu yang gampang? Kalau kartunya gampang kan enak. Pasang dua, kita kasih tiga, angka empat, kita kasih lima, itu kan enak banget mainnya. Enam, kita kasih tujuh, delapan, kasih sembilan. Tapi kadang-kadang sama Tuhan tuh dirubah gitu ya. Pasang kartu as. Nah, kalau pasang kartu as kan paling tinggi. Kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nggak mau ya udah. Kalau nggak kasih kartu lebih bawah, atau kita bilang saya nggak punya gitu ya. Lalu Tuhan kasih lagi gitu ya. Dan seterusnya. Tetapi kadang juga kita kita coba ngerjain Tuhan nih gitu ya. Kita stop maunya Tuhan, lalu kita kasih kartu kita gitu ya. Akhirnya apa? Kita yang menguasai permainan itu dalam hidup itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kadang dalam hidup kita kita mengalami ini, dan buat saya sendiri, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengalami itu. Saya kadang punya pengalaman-pengalaman, kadang mau nggak mau saya mesti ikut gitu ya dengan Tuhan. Dan kalau saya bisa menemukan gimana saya caranya main kartu dengan Tuhan, hidup saya itu menyenangkan gitu ya, menyenangkan. Karena apa? Saya tahu bahwa pada waktu itu Tuhan kasih kartu saya. Memang Tuhan pada waktu ngasih saya kartu yang berat, dan saya bilang oke Tuhan, ini waktu kamu gitu ya. Saya berhenti dulu, saya break sebentar, istirahat. Atau kadang Tuhan kasih kita mainnya cepat gitu ya, main cepat ya udah enjoy gitu ya. Ini seperti kalau kita habis doa di LPF gitu ya, wah begitu bahagia happy gitu ya, Yang penuh paling menghadirkan pujian dan gitu ya. memuaskan. Pujian gitu ya, jadi penuh puji-pujian, lalu macam-macam. Tapi kadang ketika kita hidup kering ya, seperti kita nggak bisa main kartu, kita bingung, kita punya banyak masalah, lalu kita mau aduh Tuhan, kamu kok kasih kartu yang seperti ini ya Tuhan ya gitu dan sebagainya. Itu jadi itu yang pengalaman saya. Nah, Bapak Ibu, saya juga punya gambar yang lain gitu ya, cerita dua orang di dalam penjara gitu ya. Tetapi bukan maksudnya saya cerita bahwa kita semua itu dalam penjara, enggak juga gitu ya. Nah, sekarang tinggal tergantung kita kok gitu ya. Gimana kita mau melihat hidup kita. Orang yang di kiri gitu ya, dia merasa bahwa aduh hidupku menderita, aduh hidupku di dalam penjara, temboknya hitam gitu ya, tidak bisa melihat indah. Maka dalam kiri, orang di kiri itu apa? Melukisnya ya seperti itu. Hanya ada apa namanya garis-garis hitam persis di depan itu ya, garis-garis hitam. Sedangkan yang di kanan tuh begitu ceria gitu ya. Karena dia bisa membayangkan di luar tembok itu ada laut yang indah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita di dalam hidup itu tinggal kita mau Pak seperti apa? Seperti yang di kiri gitu ya, melihat hidup kita penuh dengan garis-garis hitam itu,
Atau kita lebih melihat hidup itu seperti apa namanya pemandangan yang indah, gitu ya. Satu renungan yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu adalah satu kalimat dalam bahasa Inggris ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah apa namanya berhenti. Jadi bukan berarti Tuhan itu mau memberi hal-hal yang buruk gitu ya. Yang pasti adalah yang janji Tuhan gitu ya. Yang janji Tuhan buat kita adalah bahwa Tuhan itu akan selalu bersama kita sampai akhir zaman ya, sampai akhir zaman. Bukan berarti lalu kita mengeluh pada Tuhan, Tuhan kenapa kamu kok kasih saya itu cobaan-cobaan hidup gitu ya. Bukan bukan lagi bertanya tentang Tuhan kenapa ini, kenapa itu gitu ya. Yang pasti adalah kita yakin bahwa mau di apapun pengalaman kita, Tuhan itu selalu bersama kita kok. Iya, itu. Jadi kembali pada pertanyaan kalau Tuhan memanggil saya gitu ya, saya dipanggil Tuhan, apa yang paling penting buat hidup kita masing-masing, Bapak Ibu? Ada yang menjawab yang paling penting dalam hidup itu sekarang adalah keluarga. Betul, betul. Saya nggak akan mengatakan salah. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam ini semuanya nggak ada yang salah, Bapak Ibu. Ada yang bilang yang paling penting saya buat hidup saya ini adalah keluarga. Karena karena apa namanya keluarga saya ini yang paling penting, nggak ada keluarga rasanya kosong, gitu ya. Ada yang mengatakan karier, pekerjaan. Kalau nggak ada kerja kan nggak dapat pendapatan. Betul, betul. Ada yang mengatakan rohani, kerohanian, betul juga, gitu ya. Kalau nggak ada kerohanian hidupnya hampa. Atau ada yang mengatakan adalah cinta, gitu ya, cinta. Atau yang mengatakan adalah komunitas, gitu ya. Atau yang mengatakan yang paling penting Romo adalah kesehatan. Ya betul juga, gitu ya. Jadi dari enam hal di sini kita bisa pikir baik-baik. Kira-kira mana yang paling penting ya, gitu ya. Nah kalau kita sudah bisa menemukan yang paling penting, yuk kita sama-sama serahkan pada Tuhan, gitu ya. Supaya apa? Ketika kita setiap hari dipanggil Tuhan, kita diundang Tuhan itu, kita siap terima teleponnya Tuhan, gitu ya. Bukan lagi menjadi takut, bukan lagi menjadi apa namanya bingung, gitu ya, atau malah menjadi takut atau menjadi ragu-ragu, gitu ya. Dan Bapak Ibu, kalau inilah kita semua ya. Jadi dengan kita ikut apa namanya renungan LPF di hari ini atau di hari-hari berikutnya, hari-hari sebelumnya, semoga menjadi vitamin gitu ya. Semoga menjadi berkat buat Anda semua dan semoga menjadi kekuatan buat Bapak Ibu. Masalah tetap akan selalu ada ya Bapak Ibu, tetapi kita yakin bahwa doa-doa kita setiap hari, doa-doa di dalam komunitas ini pasti akan selalu didengarkan Tuhan. Oke, itu saja dari saya dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pastor Vincent. Sebelum ditutup, kami bisa minta berkat penutup, Pastor, dan satu intensi doa, Pastor, untuk saudari kita Keisha yang besok mau ujian untuk masuk kuliah. Kami mohon penyertaan Bunda Maria dan doa dari Pastor Vincent. Kami Oke, mohon doa penutupnya, Pastor. Terima doa kasih. penutup dan berkat ya. Doa penutup dan berkat ya Lina ya. Boleh? Boleh kalau ada doa, boleh. Oke, baik Bapak Ibu, kita hanya sejenak kita berdoa dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami sebagai komunitas LPF, malam hari ini kami berkumpul bersama. Setiap kali kami berkumpul, kami ingat bahwa Engkau yang menjadi Tuhan kami. Dan setiap kali Engkau memanggil kami, Tuhan, seperti renungan hari ini, kami mohon supaya kami selalu siap. Walaupun itu kami kadang menjadi ragu-ragu untuk mengangkat, untuk mendengarkan suaramu. Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk saudari kami yang akan ujian. Semoga Engkau mau berkati. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, saudara-saudara kami, atau kami sendiri, atau orang-orang kami doakan, orang-orang yang sedang mengalami masalah-masalah hidup, orang-orang yang sedang mengalami banyak masalah. Semoga Engkau membantu mereka semua, Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan, Bapak Ibu semuanya mungkin akan melanjutkan pekerjaan, tugas-tugas yang belum selesai dan sebagainya. Semoga Engkau juga berkati supaya malam ini menjadi malam yang penuh rahmat, bisa istirahat dan besok pagi bangun dengan tenaga yang baru, bisa melanjutkan hidup kembali. Bunda Maria, doakanlah kami anakmu.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu, semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua malam hari ini, istirahat kita sekarang, dan semua yang kita persiapkan untuk besok, kita semua diberkati oleh Bapa Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih, Pastor Vincent. Makasih.